Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan viralnya berita di PGRI Padang ini, kami ingin meluruskan bahwa yang pertama menyatakan bahwa yang namanya kepala sekolah di Kurut yang permen itu beritanya sangat provokatif. Karena jelas terlihat di video itu sendiri bahwa beberapa orang security kami ikut hadir di sana. Adapun misi awalnya itu sebenarnya adalah dalam rangka pengosongan rumah dinas yang dihuni oleh Pak Yurnalis Ucok, di mana beliau selaku Ketua Dewan Pembina di yayasan yang sudah berakhir masa kenazirannya, itu kita sudah surati 4 kali untuk segera mengosongkan. Namun beliau berdalih ini itu. Bahkan terkesan seakan-akan rumah yang dihuni beliau itu adalah merupakan haknya gitu ya. Jadi saya tegaskan bahwa pengeroyokan yang dimaksud itu tidak ada. Kalaupun ada sekali waktu satu pemukulan dari salah satu anggota saya, itu dikarenakan beliau meneriakkan untuk segera anak-anak sekolah itu keluar dari sana. Beliau menjerit-jerit kemudian sudah lempar pakai batu. Di mana kebetulan ya satu di antara teman kami itu kena batu, yang akhirnya dia coba peringatkan si Ucok. Suruh peringatkan si Ucok untuk agar tidak memprovokasi para siswa. Itu kejadiannya. Sana Cilate Wanwipin, saya Nina Musbar dari Nina Musbar Public Speaking Class. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya di YouTube Cilate. Terima kasih. Saya nama Yunarlis SAGMPD, Kepala Sekolah SMA Dr. Haji Abdul Ahmad, Yayasan Pendidikan Guru Agama Islam Padang. Saya adalah PNS yang diperbantukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sebagai Kepala SMA di Yayasan Dr. Haji Abdul Ahmad Pendidikan Guru Agama Islam. Itu sudah hampir lebih kurang masuk 7 tahun. Dan ini dulunya atas permintaan dari yayasan saya ditempatkan di sini demi untuk membantu yayasan ini. Akhir-akhir ini, mohon maaf, lebih kurang 2 tahun belakangan ini terjadi ketidaknyamanan di komplek ini. Yang terakhir itu saya didatangi oleh 15 orang lebih kurang para premanisme. Awalnya mereka masuk secara memaksa saja kepada security dan langsung masuk ke ruangan saya. Ketika mereka sampai di ruangan saya, mereka langsung mengatakan saya harus keluar dari ruangan kantor saya dan saya akan dibawa ke rumah dinas yang saya tempati yang diberikan oleh yayasan. Ini ada di depan ini. Mereka akan melakukan pertama pemutusan aliran listrik dan kedua pemutusan PDAM. Kemudian mereka akan mengeluarkan barang-barang saya dari rumah dan mengosongkan itu rumah. Saya bilang, saudara, ini dasarnya apa? Karena saya di sini itu menempati rumah itu ada dasarnya, ada SK yang menempatkan untuk para ketua unit, untuk kepala sekolah itu disiapkan rumah dinas. Saya Miss Dewi dari ETC dan juga sebagai VP International IMA Chapter Padang, saya ingin mengajak Anda semuanya untuk like, subscribe, and share Cilate Wanwipin. So, stay tuned. Kita tahu tentang sejarahnya PGRI ini, siapapun yang merasa berhak tentang PGRI ini, ayo kita duduk. Saya tidak perlu mewakili siapa-siapa, cukup saya sendiri, mau berapa banyak pun mereka, saya akan tunjukkan. Saya sudah sampaikan ke Pak Ucok itu kemarin, tapi karena dia bilang, wah nggak level, padahal saya lebih tua dari dia ya. Makanya ya saya udah keluar aja saya. Saya kemarin meminta, karena sempat didepartani dari pihak mereka, agar kita diminta untuk menyelesaikan sebaik-baik. Saya bilang, oke, Bapak bawa pejabat-pejabat Bapak, kemudian adanya yang mengerti dengan hukum, paling tidak pengacaranya yang haji. Andai kata mereka bisa menunjukkan bahwa mereka adalah pemiliknya, semua yang ada di sini akan saya tinggalkan. Dan bahkan kalau perlu saya usir yang ada di PP ini. Ini statement saya. Ya. Saya akan usir siapapun yang ada di PP ini kalau dari pihak yayasan bisa menyatakan bahwa mereka adalah pemiliknya. Close ya, statement saya close. Silakan. Silakan media hadir. Ya, mau berapa banyak? Silakan yang dari yayasan bawa pengacaranya. Ya, saya cukup sendiri. Saya hanya menunjukkan kebenaran. Dan ingat, saya di sini tidak digaji. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miko Kamal, Ketua DPC Pradi Padang. Like, komen, dan subscribe buat Cilate. Karyawan biasa yang tidak pimpinan saja mendapatkan rumah juga sudah puluhan tahun seperti yang saya tempati ini, besarnya sama, tapi tidak ada diganggu dan tidak ada disuruh kosongkan. Saya bilang seperti itu. Karena saya menolak untuk dibawa, saya langsungnya diseret, ya, didorong, di video itu ada, kemudian dipukul, kemudian sampai di dalam di pintu saya ditekan itu besi sehingga terjepit
dijepit tangan saya dan ini luka dan dijahit. Kemudian leher saya dicekik, kemudian baju saya ditarik, tangan saya ditarik. Ya, sangat luar biasa sekali. Itu saya rasakan ya sama dengan gaya-gaya sistem PKI. Karena kita di sini mendidik anak dan saya dipertontonkan dengan para siswa saya, dengan guru saya, bagaimana mereka membuat kekejaman terhadap diri saya. Ya, di hadapan siswa saya dan di hadapan guru saya dicekik, saya ditinju kepala saya juga didorong, saya juga ditarik dan dijepitkan ke besi, pintu besi itu. Dan ini saya sudah menyampaikan kepada pihak Poltabes. Ikutin channel Puan Dipin dan jangan lupa subscribe, comment, and like. Banyak masyarakat yang tidak tahu persis apa yang terjadi di sini. Yang bermasalah itu sebenarnya yayasan ya. Itu yayasan yang pembinaannya dikutai oleh Bukhari, CS ya, dengan Bapak Dr. Samsul Jalal. Jadi yang bermasalah itu yayasan. PB tidak punya masalah. PB-nya adalah wakif. Wakif dalam bahasa Islam itu adalah pewakaf ya. Sementara yayasan itu nazir. Nazir itu pengelola. Nah, hari ini masa pengelolaan nazirnya ini sudah berakhir. Ada suratnya ya, jelas-jelas itu ada surat dari BWI yang menyatakan bahwa kenaziran mereka itu berakhir 21 Februari 2022. Ini artinya mereka tidak punya kewenangan lagi di sini. Terkait dengan yayasannya apakah kami tidak mengakui itu tidak ada urusan ya. Yayasan itu mau ada tidak ada, seperti kemarin juga ada terjadi perubahan tentang pengurusan ketuanya, itu bukan ranahnya PB ya, bukan ranahnya PB. Itu urusannya mereka. Kita PB inilah pemilik aset yang ada di PGI ini sesuai dengan sertifikat yang sana. Jangan lupa like, subscribe, and comment channel Cilote. Saya tidak keluar, mereka keluar dan langsung memutuskan PDAM, aliran air, dan juga memutuskan aliran listrik ya. Kemudian anak saya mencegat, anak saya pemisah namanya Taufikul Hakim. Mereka juga memperlakukan kepada anak saya pengeroyokan dan itu sempat menimbulkan pendarahan di bagian kepalanya. Dan ini juga sudah divisum dan juga sudah dilaporkan kepada pihak Poltabes. Saya mohon kiranya pihak yang berwajib bisa menangkap para pelaku itu dengan secepat mungkin dan menahan para pelaku ini serta memproses sesuai dengan negara kita, negara hukum. Nah, ya, tentunya ini yang kita harapkan. Saya sangat sedih sekali karena kita mendidik anak untuk tidak melakukan tawuran, kekerasan, tapi malahan kita diperlakukan kekerasan di hadapan para anak didik. Dan ini tidak bisa diterima. My name is Kim and I'm from Germany. Like, comment, and subscribe. Cilote Wanipin. Tidak ada. Kalau memang ya ada orang kuat yang merasa kuat, memiliki imperialisme, apalagi merusak tatanan pendidikan, itu hebat orang kuatnya itu. Siapa orangnya? Bintang berapa dia itu? Ya. Bintang 5, bintang 6, saya pastikan nggak mampu. Kalau seandainya dia berani memiliki imperialisme, apalagi merusak tatanan pendidikan. Kalau memang itu dibanggakan oleh imperialisme ini, boleh kita lihat. Ya. Kalau memang itu. Segala antisipasi, kekhawatiran kita nanti itu kan menular ke sekolah-sekolah lain. Orang pasti akan melihat, kalau ini nggak diantisipasi, maka bisa jadi nanti akan terjadi kasus-kasus lain di sekolah-sekolah lain, di tempat kabupaten lain. Maka kita minta kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat untuk segera ikut tangan, ikut campur tentang masalah ini, selesaikan secara aktif, dan kepada pihak kepolisian, karena tadi juga sekolah sudah bilang bahwasanya sudah melaporkan insiden ini kepada pihak kepolisian melalui Poltabes agar juga serius untuk bisa memfollow ini, karena ini menyangkut harga diri dunia pendidikan kita di Sumatera Barat dan tidak bisa ditoleransi. Video sudah menyebar kemana-mana dan itu jelas, wajah mereka jelas, bisnis mereka jelas, dan kalau seandainya ini dibiarkan, ini akan menjadi hal yang tidak yang sangat memalukan institusi yang ada. Ikutin channel Puan Dipin dan jangan lupa subscribe, comment, and like. Bahwa PBPGI melebur ke yayasan tahun 2008. Bapak Ibu mungkin bisa saksikan ya, rekan-rekan bisa saksikan apa yang ditandatangani oleh jurnalis sebagai sekretaris PB pada saat itu. Ini adalah surat pengusulan dari PBPGI untuk mendapatkan nazir ke yayasan. Ya. Pengusulan ini tertanggal 18 November 2016.
Kalau 2008 PB sudah melebur, kenapa dia masih harus jadi sekretaris di PB? Kenapa masih ada ini? Bagaimana mungkin muncul yang namanya penunjukan wakil? Makanya kami jelaskan bahwa ini sebetulnya Pak Yurnali Suso ini, ya, saya tidak dosa kalau menyatakan beliau adalah provokator, ya, provokator. Saya pastikan itu, beliau adalah provokator. Seakan-akan dia yang paling mengerti tentang ini. Akan halnya katanya undang-undang sudah berubah. Yang berubah itu apa? Apa undang-undang bisa berlaku surut? Ya. Undang-undang itu berubah, ya. Nazir tidak diperpanjang lagi 2018. Kenaziran mereka itu 2017. Apa yang bisa berlaku surut? Jadi saya tidak harus jawab semua. Mungkin next ya. Ada kesempatan mempertanyakan lagi. Karena ini juga sebagian dari ini saya tidak mungkin mengeluarkan semua senjata saya pada hari ini. Ya. Ini sepertinya kalau mereka menganggap ini perang belum selesai. Demikian.